Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Oh ya, aku lupa ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini aku akan membahas tentang optik, yaitu optik geometri. Yuk, mari ikut aku tentang pembahasan optik geometri. Optika geometri. Optika geometri adalah ilmu yang belajar tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum pemantulan cahaya dan pemantulan pada cermin datar. Hukum pemantulan cahaya dibedakan dua macam, yaitu pemantulan teratur, specular relation, yaitu pemantulan cahaya dalam satu arah. Contohnya itu pemantulan pada lapis dari perak, aluminium atau dari baja. Pemantulan baur itu diffuse relation, yaitu pemantulan cahaya ke segala arah. Contohnya itu pemantulan kertas tanpa lapis. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya pantulan berupa bidang datar seperti cermin datar. Cermin datar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu jarak benda S sama dengan jarak bayangan S. Yang kedua itu bayangan bersifat maya S, sama dengan negatif. Yang ketiga itu tinggi benda H sama dengan tinggi bayangan H, bayangan tegak ukuran bayangan sama dengan ukuran benda asli. Cermin datar, ini contohnya di atas nih. Cermin datar terpendek yang diperlukan untuk dapat melihat seluruh bayangan adalah setengah dari tinggi benda itu. Untuk dua buah cermin yang saling membentuk sudut satu dengan yang lainnya, jumlah bayangan yang terjadi dari sebuah benda diletakkan di antaranya adalah dengan N sama dengan 130 tambah M. Dengan keterangan N, jumlah bayangan M sama dengan min 1 jika 360 derajat itu per X sama dengan itu pasti genap. M itu sama dengan 0 jika 360 derajat per X hasilnya itu ganjil. Pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung itu memiliki titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Di belakang cermin bersifat bayangan, cermin cembung selalu maya, tegak, dan terpekecil. Lukisan pembentukan bayang karena cembung dapat dilakukan dengan melihat sifat-sifat di bawah ini. Enggak, deng. Sifat-sifat di atas ini. Sorry ya. Karena kan saya di belakang papan tulis. Berkas sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus F itu tersebut. Nah, berkas sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin R dipantulkan seolah-olah berasal dari titik itu juga. Pada cermin cembung itu berlaku 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per delta. F sama dengan R per 2. M sama dengan 1 per H, per H. Dengan keterangan F, jarak fokus cermin atau F pada cermin cembung bernilai negatif. R itu jari-jari cermin, sedangkan S itu jarak benda, S, itu jarak bayangan bila maya bersifat negatif, bila nyata bersifat positif. H itu tinggi benda, sedangkan H, itu tinggi bayangan, M itu perbesaran bayangan benda. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung itu bersifat pengumpulan sinar. Maksudnya itu artinya sinar-sinar yang sejajar jatuh pada permukaan cermin dipantulkan ke satu titik yang disebut titik fokus bersifat-sifat nilai yang bersifat-sifat sinar dan penomorangan ruang. Pemantulan pada cermin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berkas sinar yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan lewat fokus F. Yang kedua itu berkas sinar lewat fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga itu berkas sinar lewat titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan lewat titik itu juga. Nah, dengan penjelasan pada gambar ini, ruang pertama itu antara 0, lebih kecil S, lebih kecil F. Ruang kedua itu antara F, lebih kecil S, lebih kecil R. Ruang ketiga itu antara S, lebih besar
R. Ruang keempat itu daerah di belakang cermin. Persamaan yang dipakai adalah sesuai dengan persamaan umum, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/M kuadrat. M sama dengan 1 S, ditambah S, ditambah 1, ditambah N, ditambah N. Untuk benda di ruang 1, bayangan maya tegak diperbesar berada di ruangan 4. Untuk benda tepat di F, bayangan terletak pada jarak tak terhingga. Pembiasan cahaya itu dibagi menjadi 2, hukum Snellius atau indeks bias. Hukum Snellius itu mengenai pembiasan pada batas antara dua buah ruang yang memiliki indeks bias yang berbeda. Misalnya nih, udara dan sinar seperti gambar berikut ini nih. Nah, sinar datang dari udara memiliki indeks bias N1 menuju air memiliki indeks bias N2 dan membentuk sudut terhadap bidang normal sebesar 1. Sudut datang nih, sinar tersebut kemudian dibelokkan hingga membentuk sudut terhadap bidang normal sebesar R. Sudut bias. Pada pembiasan tersebut berlaku N1 sin 1, N2 sin R. Persamaan tersebut dikenal dengan nama hukum Snellius. Indeks bias itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu indeks bias mutlak dan kedua itu indeks bias relatif. Indeks bias mutlak itu biasanya perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa atau di udara, atau disebut C ya, dengan kecepatan cahaya di dalam bahan V. Sedangkan indeks bias relatif itu adalah perbandingan kecepatan cahaya di dalam bahan-bahan dengan kecepatan cahaya di dalam bahan-bahan, atau perbandingan antara panjang gelombang cahaya di dalam bahan-bahan dengan panjang gelombang cahaya di dalam bahan. Pembiasan pada lensa. Yang pertama itu jenis lensa. Jenis lensa positif yang terdiri dari plan konveks atau bikonveks atau konveks konkav. Dengan foto yang sebelah kiri itu plan konveks, yang tengah itu bikonveks, yang sebelah kiri itu konveks konkav. Lensa divergen atau lensa negatif yang terdiri dari plano, konav, bikonav, dan konkav. Dengan gambar yang sebelah kanan itu plan konav, yang tengah itu bikonav, yang sebelah kiri itu konav-konev. Sinar istimewa pada lensa cekung atau lensa negatif. Sinar-sinar yang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik api pertama. Sinar yang menuju titik api kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melalui pusat optik lensa dapat dibiaskan tetapi diteruskan. Dengan gambar seperti berikut. Hitungan jarak benda, jarak bayang, dan perbesaran pada lensa cekung dan lensa cembung. Baik lensa cembung maupun lensa cekung berlaku persamaan lensa berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S dengan F S per S, ditambah H per H. Keterangannya itu F fokus lensa jika lensa cembung, F bernilai positif jika lensa cekung bernilai negatif. S jarak benda, S, jarak bayangan, jika bayangan nyata, S bernilai positif, jika bayangan maya, S bernilai negatif. M perbesaran bayangan. Alat-alat optik. Alat-alat optik itu ada mata. Mata itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu bagian-bagian mata, kornea, humor, otot bersila, lensa mata, pupil, iris, retina. Istilah yang perlu diketahui pada mata itu daya akomodasi, titik jauh. Untuk mata normal, titik jauh letaknya di jauh tak terhingga. Titik dekat itu
proxium, titik terdekat yang masih terlihat jelas oleh mata. Untuk mata normal itu titik dekatnya itu 25 cm. Sedangkan mata cacat mata itu mata yang dinyatakan cacat biasanya karena berkurangnya daya akomodasi mata, kelainan bentuk bola mata. Mata normal itu emetropi. Pada mata normal dalam keadaan istirahat tidak berakomodasi, maka bayangan jauh tepat pada retina. Titik dekat mata normal adalah 25 cm dan titik jauhnya adalah tak terhingga. Mata rabun jauh itu miopi. Penderita miopi tidak mampu melihat benda-benda jauh. Titik jauh mata lebih dekat dari tak terhingga. Bayangan jauh di depan retina disebabkan karena lensa mata terlalu cembung dan lensa mata tidak dapat berakomodasi maksimum. Asmata, sumbu mata terlalu panjang. Supaya dapat melihat seperti orang normal, maka penderita miopi menggunakan kacamata lensa negatif, lensa cekung. Mata rabun dekat, hipermetropi. Penderita rabun dekat tidak mampu melihat benda-benda pada jarak dekat. Titik dekatnya lebih jauh dari 25 cm. Titik jauh tetap dianggap terhingga. Bayangan jatuh di belakang retina disebabkan karena lensa mata terlalu tipis, lensa mata tidak berakomodasi maksimum, asmata terlalu pendek. Supaya dapat melihat seperti orang normal, maka penderita rabun dekat perlu menggunakan kacamata lensa positif atau lensa cembung. Mata tua atau disebut presbiopi. Presbiopi adalah kelainan mata pada yang biasa diderita oleh orang tua. Hal ini disebabkan oleh adanya akomodasi mata berkurang, daya ditolong dengan kacamata lensa rangkap. Setelah mata itu ada kacamata. Kacamata adalah dasarnya sebuah lensa yang dipakai untuk mengatasi cacat mata, supaya diperolehnya bayangan yang tepat dan jelas di retina. Ada dua macam kacamata. Yang pertama itu kacamata lensa positif, ya untuk penderita jarak ini ya rabun jauh, lensa cembung. Sedangkan kacamata lensa negatif itu lensa cekung. Bayangan dibentuk oleh kacamata selalu maya dalam persamaan lensa S, bernilai negatif. Setelah kacamata tuh ada loop. Loop itu merupakan alat optik yang paling sederhana, yaitu hanya menggunakan sebuah lensa cembung positif. Saat menggunakan loop, benda berada pada antara mata dan benda bayangan yang dihasilkan oleh loop maya diperbesar. Tegak fungsi loop adalah untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Setelah loop itu ada mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop ini terdiri dari dua jenis lensa, yaitu lensa objektif, lensa yang dekat dengan benda, dan lensa okuler. Lensa yang dekat mata atau pengamat. Sifat bayangan akhir yang dihasilkan mikroskop maya dibesarkan terbalik. Mikroskop yang dapat digunakan dengan mata berakomodasi maupun tanpa berakomodasi. Untuk mata tak berakomodasi seperti gambar, dengan mata yang berakomodasi diperoleh perbesaran angular mikroskop M sebagai berikut. Untuk mata berakomodasi maksimum, dengan mata berakomodasi maksimum diperoleh besaran angular mikroskop M. Setelah mikroskop tadi ada teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Teropong bintang, misalnya teropong bintang menggunakan dua lensa positif yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Benda terletak jauh tak terhingga sehingga bayangan jatuh pada fokus objektif. Fokus objektif berhimpitan dengan fokus okuler. Fokus okuler lebih kecil daripada fokus objektif. Untuk mata tidak berakomodasi itu dengan panjang teropong jarak antar lensa L sama dengan FOB ditambah FOK. Untuk mata berakomodasi, perbesaran teropong untuk mata berakomodasi M sama dengan FOB. Panjang teropong M FOB. Bisa juga untuk teropong bumi Prinsip dari teropong ini sama dengan teropong bintang. Perbedaannya terletak pada bayangan terakhir, yaitu tegak. Untuk itu harus dipasang lensa
pembalik. Oleh karena itu, teropong ini terdiri dari 3 buah lensa, yaitu lensa objektif terdiri dari lensa positif. Lensa cembung berfungsi sebagai lensa pembalik terletak antara objektif dan okuler, dan lensa okuler terdiri dari lensa objektif. Untuk mata yang berakomodasi dengan D sama dengan F OB ditambah 4 F P ditambah S OK. M sama dengan F OB. Contoh penerapan optik dalam kehidupan sehari-hari itu, orang dapat melihat segala keindahan di dunia ini dengan menggunakan alat-alat optik mata. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang mengabadikan sebuah peristiwa dengan cara mengambil gambar. Peristiwa tersebut mengambil gambar dilakukan dengan alat optik kamera. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang-orang yang berkreasi membawa teleskop, teropong. Alat itu sering digunakan untuk melihat pemandangan yang jauh agar tampak lebih dekat. Orang memakai kacamata minus saat ia tidak bisa melihat benda dan tulisan dalam jarak jauh. Orang memakai kacamata plus saat itu tidak bisa melihat benda dan tulisan dalam jarak dekat. Sekian presentasi dari materi optik. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.